masuk ke materi berikutnya tentang strategi pembelajaran kejuruan oleh teknologi dan SPD MPD. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah dengar ya, Bapak Ibu? Ya. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman. Pertama, bersyukur kepada Allah SWT dengan saat hasil kejadiannya kita bisa bertemu dan saya mendapat tugas ini untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi ini saya kira saya yang menyampaikan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sentot dan Pak Bid. Saya akan sharing untuk bagaimana yang strategi pembelajaran kejuruan ya. Saya bisa dilihat ya. Ya, bisa dilihat ya gambarnya ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, teman-teman saya melengkapi dari para sudah dilakukan oleh Pak Widarto terkait dengan rancangan format pembelajaran diharapkan misalnya format RPP 1 kemudian terkait dengan penilaian juga tidak, bahkan strategi juga sudah disampaikan oleh Pak ini. Saya kira saya menyampaikan hal yang mudah-mudah saja. Sementara pembelajaran ini saya yakin Bapak Ibu juga setiap saat itu melakukan pembelajaran. Biasanya yang diminta itu yang format yang seperti apa ya. Selalu ada diskusi tentang apakah feedback center, apakah center gitu ya. Sehingga RPP itu selalu berkembang. Misalnya itu yang dituliskan kegiatan pembelajaran itu kegiatan lalu ada kritik kan harus student center. Maka yang disampaikan adalah kegiatan siswa. Lalu ada kritik lagi. Nah, kalau kegiatan siswa terus gurunya itu tidak kelihatan, tidak ada kaitannya. Lalu ada ya kalau itu kegiatan guru dan kegiatan siswa tuliskan. Lalu ada kritik lagi. Proporsi gimana ini? Oh karena student center ya nanti guru yang sedikit lalu kegiatan besar. Saya kira format itu selalu berkembang. Dan saya kira itu juga Bapak Ibu tidak salah. Jadi kita akan menegaskan beberapa, termasuk mungkin tidak ada pertanyaan dari awal yang itu adalah menghadapi situasi normal, ada situasi pandemi dan sekarang dengan situasi new normal, setengah normal begitu ya. Nah, saya akan mulai dengan yang agak berpindah dulu dikit lah. Ya, nanti kita mengenai esensi, sehingga kalau esensi itu kira-kira mau formatnya seperti apa, mau yang diharapkan seperti apa, itu kita agak enjoy gitu, melakukan formatnya. Kalau ya agak jauh ke belakang sebetulnya. Ya kita akan
saya kira istilah-istilah ini sangat akrab kita sebenarnya yang pertama ya apakah satu apakah itu kosong atau yang itu saya kosong yang kasih pengorbanan dari itu kosong gitu ya, lalu ada disruption kayak sejak gitu ya. Sekarang kan itu sudah menjadi kemampuan tradisional generasi Z ya, menjadi tantangan bagi kita. Lalu konteks yang lokal ya ada yang regional, adanya Asia ya, sertifikasi dan macam. Kita dalam konteks nasional untuk bagaimana orang yang tradisional kemudian daerah kecepatan dengan itu. Lalu yang sering menjadi pertanyaan itu SDM bisa seperti apa? Tapi kita juga pasti ya lulusan SMK itu seperti apa profilnya itu. Sehingga ini akan menjadi dasar paling tidak dalam yang disampaikan kemudian misalnya paling tidak ya lulusan kita nantinya itu harus dibekali dengan skill apa untuk kolaborasi, berpikir kita dan organisasi sampai kemampuan yang kuat. Lalu ada posisi kehidupan atau kemudian pada ini literasi sebenarnya kita berangkat dari sini. Lulusan yang akan kita hasilkan itu seperti apa? Sebetulnya kira-kira ya 40 macam-macam itu saya kira juga nanti muaranya di sini. Yang pertama adalah SMK kita itu tentu kemudian baca kuat yang akan menjadi ciri khas. Tetapi kemampuan kecil yang kuat itu tidak cukup. Orang kita saja tidak cukup. Kesuksesan disampaikan tidak selalu yang kesuksesan orang berpindah itu pintar memang beda dasar. Tetapi juga dianalisis bahwa lulusan kita itu juga memiliki lulusan kita itu juga harus punya moral yang kuat. Jadi kemampuan berjuang yang kuat, moralnya juga kuat, pikir rasa moral karakternya juga kuat. Tapi dua ini juga tidak cukup. Dia harus punya kemampuan untuk problem solving, memecahkan masalah. Nah, jadi tidak cukup orang itu pintar dan baik. Dia harus bisa kalau ada masalah dia mampu untuk menemukan metode memecahkan. Tiga itu juga tidak cukup karena kalau pintar baik tidak mampu memecahkan masalah, dia hanya akan menjadi pintar saja. Dia tidak akan punya ilmu diri. Maka keempat itu jadi kemampuan berkrisis. Kira-kira apa itu yang apa yang berhubungan dengan akan dia apa latarnya dia tidak apakah semua mata pelajaran menanggung ini atau kamu tapi mata pelajaran itu hanya satu yang berbeda mata pelajaran itu problemnya cuma dua dan satu atau mata pelajaran saya itu ada di daya pikir dan berpikir ini dijelaskan itu berapa istilah dan tidak terlalu berat dan kemudian ini saya akan sampaikan kalau kita bicara itu biasanya saya tidak gampang gitu ya yang praktis praktis statistik maka kita itu sebetulnya akan menanyakan ini nanti terkait dengan kegiatan apa yang kita pikir yang tidak sama tidak sangat resep sehingga nanti kita tidak akan merendahkan satu metode pembelajaran yang lain
Ada yang mengatakan diskusi itu lebih rendah dari kerja kelompok. Ada yang mungkin ceramah itu tidak bagus. Tapi kita lihat ya, kesimpulan saja. Nanti disini adalah kemampuan apa yang nanti akan dikembangkan. Misalnya, berarti kan ada empat. Kalau akan mengembangkan kemudian juga, maka yang paling sesuai adalah dan kalau sesuai yang sesuai adalah skill training. Jadi kalau akan mengajarkan skill keterampilan itu ya pakai kebiasaan. Nah, pendekatannya kan begitu karena banyak beberapa begitu itu dianggap begitu bisa gitu ya. Tetapi kalau itu kemampuan kedua itu kalau akan mengajar mengenal pakai apa ya pakai dinamistik apa nantinya klarifikasi nilai ini tapi bagaimana supaya ini tentu satu sehingga nanti jangan sampai dulu misalnya mau mengajar untuk sebelum tapi pakai filsafatnya pakai teori pakai dinamistik kalau itu kalau hanya itu center lulus gimana kalau tidak lulus gimana ya nah itu ini sebenarnya ya kalau misalnya Pak Habib itu harus lulus itu harus kalau akan mengajarkan pemecah masalah fakta kemudian memperbaiki kalau akan mengajarkan berpikir yang dilihat kemudian perang jadi peran guru itu yang pertama adalah bahwa nanti Bapak Ibu bisa mata pelajaran saya itu apa tugasnya membuat printer saja ataukah membuat printer dan permukaan ataukah membuat printer dan ranting sobek atau membuat printer dan atau apa gimana saya agak untuk menutup makna pendidikan yang kita itu yang lama itu kan itu proses itu tapi ya di sini itu adalah saya tak suka mengatakan melakukan mengajar itu adalah mewujudkan suasana belajar jadi bukan mentransfer itu kalau menurut saya jadi begitu kita datang ke kelas kita adalah peserta didik itu aktif mengembangkan potensinya masing-masing. Jadi tugas kita di dalam mengajar itu sebenarnya membuat iklim supaya peserta didik itu nyaman untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Saya kira itu Bapak Ibu yang agak prinsip paradigma kita. Lalu Bapak Ibu, teman-teman semuanya, tentu tadi di RPP itu kan kita akan menentukan bagaimana pembelajarannya. Secara prinsip kan tadi pembelajaran itu ada pembukaan, lalu kegiatan itu dan penutup. Saya kira itu sudah berjalan lama ya. Pembukaan itu dari bina persepsi, mengaitkan tugas yang lalu, pentingnya mata pelajaran ini dan sebagainya. Saya kira itu sudah di luar kepala nanti Bapak Ibu. Nah, ini penting untuk nanti menentukan strategi pembelajaran apa atau langkah-langkah pembelajaran tadi. Ya, guru melakukan apa, siswa melakukan apa. Nah, memang di masyarakat atau di kita itu selalu ada diskusi antara model, pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik gitu ya. Tapi saya tidak akan mendiskusikan itu gitu. Ini satu semester gitu. Tapi yang penting Bapak Ibu, kita fokus saja sebetulnya apa yang kita pilih itu adalah metode. Apa yang penting di metode itu Bapak Ibu yang paling cermat adalah mohon nanti kalau begitu akan menggunakan metode,
carilah, ini ada yang dimakan langkah-langkah pembelajaran atau sintak, gitu ya, sehingga yang menentukan antara pendekatan, strategi, metode itu. Jadi di metode itu sebetulnya sudah tergambar langkah-langkah pembelajaran atau sintak. Ini sehingga itu. Kemudian Bapak Ibu, menu pembelajaran itu banyak ya yang ditawarkan. Ada yang menawarkan 45 metode pembelajaran, ada yang menawarkan 60, ada yang menawarkan 70 ya. Mungkin ini ya salah satu. Bapak Ibu, menunya banyak. Cuma saran saya tadi, mohon dipilih ini sesuai dengan karakteristik pembelajaran. Apakah sesuai untuk level anak SMK, mana yang sesuai, apakah sesuai dengan kompetensi yang akan diajarkan atau yang harus dikuasai oleh siswa. Jadi banyak sekali, nanti Bapak Ibu saya kira juga sudah melihat ini metode-metode itu. Nah, tapi Bapak Ibu saya hanya akan menyampaikan metode-metode yang ya kira-kira familiar lah, ya. Familiar dan mungkin agak realistik lah gitu ya. Metode yang lain silahkan cari, ini banyak. Ya, kalau kita bahas satu persatu kan juga panjang. Ini ada beberapa metode yang mungkin sesuai ya untuk Bapak Ibu bisa terapkan untuk langkah-langkahnya. Ya, kalau tadi di RPP 1 lembar kan Bapak Ibu dituntut untuk menyampaikan langkah-langkah yang rinci. Ini yang penting adalah Bapak Ibu kalau akan memilih sambil belajar itu adalah sintaknya itu. Project listening kira-kira ini ada apakah Bapak Ibu bisa melihat apa yang dilakukan dulu, apa yang dilakukan siswa ya. Project listening, cooperative learning juga ada 6 langkah. Langkah 1 apa gitu ya, misalnya mulai dari menyampaikan tujuan, menyampaikan informasi, kemudian membentuk kelompok, kemudian guru membimbing, kemudian mengevaluasi, ya, lalu memberi penghargaan. Mungkin yang juga ada yang problem based, ada yang diakhiri dengan presentasi dan refleksi. Kemudian ada discovery, saya kira juga lebih akrab gitu. Jadi ini adalah kalau akan memilih satu metode pembelajaran, silakan Bapak Ibu perhatikan langkah-langkah sintaknya itu seperti apa. Nanti sesuaikan dengan yang akan diajarkan, termasuk poin. Lalu juga Bapak Ibu ada juga pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung itu pembelajaran yang biasa kita lakukan, itu yang agak lekat di behavior gitu ya. Mulai menyampaikan tujuan, lalu siswa nanti menyimak demonstrasi dari guru, kemudian dibimbing untuk meniru prakteknya, kemudian dicek pemahamannya, kemudian dievaluasi. Jadi ini metode ini tidak ada yang terbaik atau paling baik yang jelek juga. Kuncinya adalah Bapak Ibu nanti bisa menghasilkan apa yang akan dikuasai oleh siswa, sehingga itulah yang dituliskan, digunakan. Sehingga nanti kuncinya adalah apa kegiatan siswa, apa guru yang ya, kalau tadi disampaikan kan dinamikanya kan itu ya. Dulu pernah diminta kegiatan ini saja, sekarang kemudian karena student center maka kegiatan siswa saja. Tapi sekarang misalnya kegiatan guru dan siswa harus ditambahkan. Saya kira ada yang masalah. Termasuk tadi sudah disampaikan di format PP tadi bahwa kegiatan guru dan fasilitator itu yang tidak benar. Itu nanti justru kegiatan siswa. Ini saja Bapak Ibu saya kira yang agak penting ya, untuk mendasari. Lalu Bapak Ibu, sedikit tadi mungkin yang agak menarik ya, saya punya sedikit oleh-oleh tentang bagaimana pembelajaran jarak jauh. Maka pertanyaan kita kan pembelajaran itu ada normal ya, pandemi dan bahkan normal ini menjadi beberapa pertanyaan. Nah,
ini memang ada yang menyampaikan ada dua hal. Kalau biasanya kan juga kalau kita mendengar pembelajaran jarak jauh itu lalu di kita itu lalu terbayang akan ada pulsa gitu ya. Meskipun saya kira juga ini perlu tidak selalu pembelajaran jarak jauh itu pembelajaran yang menggunakan pulsa elemen dan sebagainya. Elemen itu kan salah satu bagian dari pembelajaran jarak jauh, sehingga berbagai strategi itu bisa dilakukan pembelajaran jarak jauh. Ya, inovasi itu sudah ada yang modelnya kunjungan itu juga. Nah, ini mungkin agak dekat ke yang dulu. Jadi pembelajaran untuk elemen misalnya atau pembelajaran berbantuan, pembelajaran berbantuan komputer misalnya, ini ada yang dua istilah, yaitu sinkronis dan asinkronis. Jadi kalau sinkronis itu kalau ketemu ya pembelajaran kita selama ini tatap muka di kelas itu kan namanya sinkronis. Nah, kalau tidak ketemu, berbeda tempat atau berbeda waktu, itu namanya asinkronis. Itu tatap muka. Ada yang tatap muka itu tatap tepatnya, ada yang tatap muka. Nah, implementasi e-learning itu sebenarnya ada tiga Bapak Ibu yang bisa memanfaatkan. Yang pertama adalah web enhanced learning, artinya pembelajaran berbantuan. Artinya apa? Bahwa materi e-learning itu sebagai dua. Jadi pembelajarannya itu tetap kelas, ketemu fisik. Nah, bahan-bahan yang e-learning itu sebagai tambahan, sebagai pengurangan. Yang kedua, Bapak Ibu bisa memakai blended learning. Blended itu artinya paduan. Blended itu artinya ya paduan, oplosan. Jadi paduan antara fisik dan elemen. Kemudian tingkat yang ketiga adalah ilmu. Jadi ini sebetulnya. Nanti mana yang situasi normal, mana yang pandemi, mana yang normal. Kalau masa normal, kita bayangkan ya nanti ada tatap muka fisik, lalu ada tatap muka non fisik ya, ada sinkronis dan asinkronis. Bedanya ada di sini. Ini kalau situasi normal. Nah, jadi bisa jadi ini bisa jadi situasi normal atau new normal misalnya. Ada yang contoh misalnya kalau di Google itu kan ada strategi ketemu fisik 8 kali. Fisik 8 kali. Mungkin bisa jadi begini. Ya, situasi mungkin agak normal bisa jadi. Atau situasi normal juga. Ada yang modelnya blended atau kelas. Kelas itu artinya pertemuan fisik itu tetap. Tetapi sebelum pertemuan fisik itu ada, jadi istilahnya sebelum ketemu fisik, siswa itu harus mempelajari dulu materi dan tugas kita secara elemen. Nanti di kelas fisik itu tinggal diskusi, latihan, presentasi, konfirmasi. Ini namanya flip kelas. Jadi belajarnya itu di online, tapi nanti pas pertemuan fisiknya itu tinggal yang berdalam. Kemudian ada juga strategi learning yang begini, misalnya mungkin cocok untuk new normal barangkali ya. Jadi ada jarak dan sebagainya itu kan, kalau kelasnya misalnya ada bentukan kelas kita sekarang juga pilih rapat-rapat ya, ada yang kelasnya dibuat maka separuh kelas kan, ada juga yang membagi ya. Separuh kelas itu learning, yang separuh fisik. Ini ada juga strategi yang seperti itu. Nah, ini juga Bapak Ibu sebetulnya kalau tadi disampaikan Pak Sendiri tadi yang HOTS ya, ini sebenarnya juga mendukung sekali juga bahwa sebetulnya untuk level-level HOTS itu ya sangat bersupport juga kalau ada dikerjakan di luar panduan antara dua dan di. Kemudian Bapak Ibu, kalau di dalam situasi pandemi misalnya yang tidak boleh ketemu secara fisik, maka ini juga ada beberapa koreksi.
dalam artian sekarang tatap muka, ya, jadi paduan antara tatap muka daring itu kita namakan sinkronus. Jadi kan kalau ada Bapak Ibu ada seperti ini kita itu sekarang adalah tatap muka daring sinkronus itu. Kemudian kalau tatap muka ya non tatap muka, nanti misalnya setelah ini ada tugas-tugas ya, ini adalah asinkronus. Ini yang menggunakan learning management system. Tadi sudah dicontohkan sama Pak Sila tadi yang Bismart tadi termasuk yang LMS itu yang contoh Bismart tadi. Jadi siswa itu bisa mengikuti pembelajaran pada saat pas penjadwalan, ya. Pas penjadwalan tetapi secara fisik. Nah ini langkah yang bisa Bapak Ibu tempuh kalau di masa pandemi ini, ya. Jadi ada tatap sinkronus tapi sifatnya daring menggunakan berbagai macam apakah Google, apakah Zoom, ya. Tapi juga nanti itu juga terbatas karena kemarin ada juga sedikit masukan dan karena saking senangnya pakai Zoom, ya. Saya itu wajarnya setiap minggu pakai Zoom gitu. Nah, mahasiswanya kan ya bukannya nggak senang dengan materi saya, tapi ya kegiatannya Pak. Ya, saya gitu. Ini kira-kira ini yang nanti bisa menjadi langkah-langkah belajar. Terakhir Bapak Ibu, saya kira ini ada beberapa catatan. Jadi kalau Bapak Ibu akan membuat mengintegrasikan langkah pelajaran pendidikan ya secara fisik kan langkah pendahuluan seperti apa, langkah intinya seperti apa, penutupnya nanti seperti apa. Ya, nanti langkah apa, kegiatan siswanya apa, ya. Pertama yang perlu Bapak Ibu teman-teman sampaikan adalah itu pembelajaran apa yang cocok sesuai dengan kompetensi yang akan dimiliki oleh siswa. Kompetensinya apa? Apakah yang tadi skill ataukah juga tambahan attitude, juga kemampuan problem solving dimasukkan di sini sehingga ketemu nanti metode pelajarannya apa? Apakah problem based, apa project based, apa discovery. Kemudian jangan lupa rumuskan langkah-langkah pembelajaran atau sintak sesuai dengan metode tadi. Lalu tuangkan langkah-langkah belajar tersebut ke dalam langkah operasional karena tadi disebutkan berbasis student circle. Sehingga apa yang kegiatan apa? Ada prinsip katanya bahwa kelas itu bukan tempat untuk mengajar, tapi kelas adalah tempat siswa belajar. Situasi apa yang harus kita ciptakan supaya siswa. Saya kira itu Bapak Ibu teman-teman tambahannya saja untuk pertajam saja. Kalau masalah pembelajaran saya kira Bapak Ibu sudah luar biasa lebih berpengalaman menghadapi karakteristik siswa, gitu ya. Sebelum saya juga punya pengalaman juga ajar di SMK, ya pernah ajar di SMK ya macam-macam SMK. Ini saya kira Bapak Ibu. Saya kira itu Bapak Ibu jangan bermanfaat saya untuk mensupport. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik Pak Wakira, terima kasih untuk paparan mengenai strategi pembelajarannya. Berikutnya kita masuk sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan bisa lewat chat, bisa lewat tangan ya, nanti bisa kita sambungkan kalau mau menyampaikan secara langsung. Ada pertanyaan yang pertama Pak dari Pak Rido dari SMK Negeri 2 Yogyakarta. Izin bertanya, bagaimana strategi evaluasi pada aspek praktek bila ada keterbatasan sarana dan prasarana? Mungkin ini pertanyaannya ke Pak Sentot mungkin. Ya. Terima kasih. Ya, dari Pak Rido SMK 2 Yogyakarta ya. Jadi di situ pertanyaannya adalah bagaimana strategi evaluasi pada aspek praktek bila ada keterbatasan sarana dan prasarana. Jadi pada masa ini itu ya, kemarin itu kalau nggak salah beberapa hari yang lalu Pak
Mas Menteri sudah mengumumkan bahwa kalau yang SMK itu memang prakteknya membutuhkan mesin-mesin atau sarana prasarana yang ada di sekolah, yang di rumah nggak ada, itu kelihatannya diperbolehkan masuk, tetapi tetap protokol COVID. Tetapi itu baru statement ya Pak ya, jadi belum dilaksanakan. Tetapi saya lihat di beberapa SMK itu sudah masuk memang praktek itu ya, bisa masuk, tapi tidak full ya, tidak full ya. Kalau tentang evaluasi ya, evaluasi untuk praktek, kita biasanya kalau evaluasi praktek kan memang dibagi tiga atau empat ya. Yang pertama itu persiapan, yang kedua prakteknya, yang ketiga produknya, atau kadang-kadang ditambah dengan waktu ya. Jadi kalau ini misalnya bisa dikerjakan di rumah, itu kalau ada sarana prasarana, kalau tidak ada ya mungkin ya tetap harus ada kegiatan praktek di sekolah. Jadi misalnya apa? Misalnya persiapan. Jadi misalnya jobsi tetap kita kasihkan di sekolah, nanti untuk membuat persiapan secara tertulis untuk prakteknya apa. Nanti kegiatan praktiknya ya tetap dijadwal, tetap ada tatap muka. Tidak mungkin kan kita misalnya praktek di sekolah Pak Positif misalnya ya, di Bekasi ya, itu membuat poros bertingkat atau poros yang ada benarnya, itu suruh kerjakan di rumah ya nggak mungkin. Tetap harus ada kegiatan praktek di sekolah. Kelihatannya kemungkinan nanti tetap harus ada praktek di sekolah, karena kalau tidak yang SMK nanti mau apa gitu ya, apakah teori toh kita nggak mungkin. Karena kegiatan praktikum itu ada yang ini praktek itu memang full keterampilan. Tapi ada yang praktek itu sebenarnya keterampilannya sebagian, pengetahuannya sebagian. Misalnya pemesinan CNC ya. CNC itu kan pengetahuan dulu itu. Jadi CNC pengetahuan dulu, pengetahuan tentang pemrograman, membuat program dan sebagainya, itu bisa disiapkan buat program di rumah. Kalau ada simulatornya, kalau ada alatnya, laptopnya mungkin bisa dicoba di rumah. Nanti produk akhirnya dicoba ketika praktek di sekolah. Tetapi ada juga ya memang beberapa praktikum yang bisa dilaksanakan di rumah itu bisa saja. Jadi nanti evaluasinya kalau memang harus ada evaluasi produk, ya tetap harus praktek. Tetapi kalau misalnya evaluasi itu hanya sampai langkah-langkah, kemudian langkah-langkah itu sudah yakin kalau nanti di mesin bisa dijalankan jadi itu nanti langsung bisa diskor ya. Sebagai contoh semester yang lalu saya ngajar CNC ya. Setengah semester kemudian tahu-tahu kebakaran disuruh online. Kebetulan beberapa mahasiswa memang tidak punya laptop untuk mengadakan simulasinya. Akhirnya di minggu beberapa salah satu tugas sudah menyerah. Karena apa? Membutuhkan sarana praktek. Mungkin itu yang diperlukan. Karena kalau misalnya pakai software yang mahal, sarana laptopnya tidak mungkin yang diinstal software itu, berarti ya tetap dilaksanakan di sekolah. Itu aja yang dapat saya sementara. Silakan Mas Adik. Baik, mungkin itu ada pertanyaan lagi. Ini yang tentang penyederhanaan kaidah tadi dari yang sesi pertama ya. Ya, dari sesi pertama dari Pak Surais ya. Ada pertanyaan lagi? Monggo Bisa di-chat kalau mau bertanya. Mungkin bisa minta bantuan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera. Kita foto sama dulu ya. Monggo Kameranya diaktifkan. Ya. Waduh. Videonya aktif nggak apa-apa Pak? Ya, siap. Waduh. Sudah aktif. Ya. Tapi sembunyi semua sekarang kelihatan ganteng-ganteng ya. Ada yang cantik gak ya? Nyalakan kameranya terlebih
terlebih dahulu kita foto bersama buat kenang-kenangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mungkin cukup. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi kita akhiri. Jangan lupa tugasnya Mas Tri. Tugas. Mungkin Bapak Giran ada tugas saja. tugasnya nanti di strategi ya. Nambah dikit saja Bapak. Saya kira tadi ada yang menarik. Mungkin Pak Terus juga jangan kan memang ada beberapa kebijakan terkait merdeka belajar dan sebagainya, termasuk penyederhanaan KIAD dan juga kebijakan dari kelas khusus gitu ya, atau kondisi khusus. Kami akan ceritakan analog itu juga dengan kami di universitas ya. Kami kan juga ada kegiatan namanya merdeka belajar, kampus merdeka diartinya mahasiswa itu kalau bukan kuliah khusus yang 4 tahun itu dia kuliahnya itu khusus hanya bidang itu saja. Misalnya bagi pendidikan marxisme selama 8 semester itu dia hanya mempelajari khusus tentang pendidikan marxisme saja. Nah, di kebijakan ini sekarang itu ada kewenangan atau hak mahasiswa itu belajar 3 semester itu bisa di luar universitas, di luar program studi, atau di luar bidang. Bisa di luar bidang pendidikan marxisme. Ya, lalu dampaknya adalah sekarang menjadi seorang sarjana pendidikan marxisme itu kita dimungkinkan yang gurunya dari yang tadinya 140 menjadi sekitar 110. Apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu nanti terkait dengan penyederhanaan kaidah itu kan ada pilihan ya, apakah menjadi separuh ataukah kita harus memeras menjadi kemampuan yang basic atau urgen atau core. Sehingga saran saya adalah Bapak Ibu mungkin bisa kembali memeras pikiran tapi itu kan untuk menjadi seorang sarjana pendidikan itu kan ada keilmuan dasar yang harus dimiliki, lalu ada keilmuan untuk menggali kemampuan berkembang, lalu ada keilmuan lanjut yang sifatnya bisa konsentrasi atau sehingga mungkin terkait dengan penyederhanaan saya kira yang menarik adalah bagaimana Bapak Ibu kembali bisa mencermati kompetensi yang mana yang level dasar, mana yang sifatnya pengembangan, mana yang sifatnya keahlian. Jadi tidak lalu kompetensinya dipotong separuh-separuh gitu ya. Tapi mau apa ini karena kondisinya darurat, maka yang dimiliki adalah kemampuan dasar yang kuat. Sehingga nanti kalau ada perubahan dia bisa belajar secara mandiri. Saya kira itu yang Bapak Ibu. Lalu terkait memang Bapak Ibu mungkin nanti Bapak Ibu bisa mencari jurnal, studi dan sebagainya yang terkait. Itu pertanyaan yang selalu muncul bahkan pertama kali. Bagaimana mengajarkan atau mengajarkan akan menilai karakter dari pembelajaran ini menjadi topik yang menarik. Tapi ini artikel-artikel di jurnal sudah banyak. Ya, sehingga nanti sebetulnya bisa menilai karakter dari peserta didik kita pada saat interaksi pembelajaran daring tadi. Disiplin bisa kita lihat dia kalau kita jadwalkan pembelajaran hari ini jam sekian, itu dia on-nya jam berapa. Lalu kalau terkait dengan kemampuan apa, berpikir-pikirnya kita bisa lihat pas ada diskusi di forum itu nilai usulnya seperti apa, karakter yang moralnya misalnya, kalimat dia untuk bertanya itu seperti apa. Saya kira itu yang tapi sangat menarik kalau itu bahkan selalu menjadi pertanyaan biasa. Bagaimana dengan karakternya? Tetapi ini sudah diantisipasi juga. Ada berbagai jurnal yang sudah menyatakan bisa. Ya, bagaimana kita buat ini menjadi diskusi yang menarik. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih.
Terima kasih Pak Wakilan. Ini ada pertanyaan Pak. Mungkin tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Wakilan dari Pak Ragiki. Di masa pandemi ini, kita kesulitan untuk praktek apabila suatu saat itu kita terlibat dengan protokol kesehatan, tidak mungkin satu kelas masuk satu waktu. Bagaimana menentukan KD agar efektif dan kurikulum terpenuhi sehingga kompetensi siswanya mantap. Karena jawaban saya tadi, sehingga siswa kompeten itu mungkin perlu dicermati kompeten dalam situasi normal. Saya kira kalau dalam situasi normal, kompetensi siswa itu kan tentu aspek fisik, lalu adaptif dan pengembangan yang berbeda. Yang pertama adalah sehingga kalau dalam situasi ini tadi kalau sudah kita tentukan, sebetulnya dari sekian itu yang betul fisik itu segini, ini sudah ada sedikit revisi gitu ya, mungkin agak kemudian tadi KI dan KD-nya bagaimana? Kalau saya menyarankan bukan mengurangi tetapi lebih ke merumuskan kembali, menyatukan Pak ya. merumuskan kembali. Barangkali ada dulu kompetensi itu yang sifatnya mungkin tambahan saja gitu loh. Karena waktunya masih agak longgar, sehingga ini bisa ditambahkan itu supaya siswa kita punya kemampuan ini ya. Tapi tantangan Bapak itu adalah sebetulnya kompetensi yang betul core-nya betul itu apa? Jadi saya kira tentang strategi tadi. Nah, sekarang mana bidang praktek itu dari Pak Seth menyampaikan juga. Ini ada dua kita sangat mencermati praktek. Praktek itu sebenarnya ada yang kalau kita lihat kan ada yang sifatnya cognitive skill ya Pak Seth ya. Misalnya yang CAT gitu ya. Menggambar dengan CAT misalnya ada yang desain itu kan sebetulnya cognitive skill ya nggak salah kan gitu. Jadi itu sebetulnya bisa juga sudah punya gitu ya. Bahkan sertifikasi untuk desain itu kan bisa online juga. Misalnya yang CNC yang tadi sampai simulasi itu bisa dijaringkan. Tapi yang paling dulu ya sekarang gitu ya. Tapi dengan mengklasifikasikan itu kita akan mendapat klasifikasi praktek yang tadinya harus ketemu, ternyata bisa kita sisihkan. Ini ya kita tidak ketemu nggak apa, tapi ini betul-betul harus ketemu ya. Tapi kan sebenarnya lebih mudah dari. Nah kalau caranya tadi ada model strategi tadi, ada yang modelnya separuh kelas. Ya, tadi kan ada yang separuh kelas e-learning, separuh kelas tatap muka. Kalau nanti situasi ini normal boleh tatap muka terbatas, kira-kira kan juga tidak perlu satu kelas misalnya. Sehingga nanti kira-kira kan juga kompetensi kalau sudah kita praktek kan tidak akan sepanjang satu semester. Sehingga nanti bisa berbeda yang satu yang di learning, misalnya merencanakan prosesnya, lalu memberikan apa namanya kalau di profesinya itu namanya apa itu kategorinya misalnya gitu ya, yang satu praktekkan juga nanti datang ke sekolah itu jauh lebih siap untuk praktek. Saya kira tidak mungkin strategi ya harus aktif yang bisa kita tempuh gitu. Nah kita harus juga ya nanti inovasi itu pasti muncul dari Bapak Ibu semua. Saya jangan sakit untuk saya akan menambah. Terima kasih Pak. Jadi tadi ya pertanyaan Pak Ragiki ya. Jadi memang kompetensi itu dirumuskan kembali sehingga menjadi satu. Jadi misalnya yang dasar itu kalau yang agak tinggi itu yang dasar kena semua. Misalnya kalau praktikum kan membuat produk ya, membuat benda, itu masukkan saja. Jadi misalnya secara sederhana misalnya apa?
pembelajaran 3 tahun, UKK-nya aja cuma 3 jam aja bisa, Pak. Latihan langsung soal UKK itu kan sebenarnya semua kompetensi sudah masuk, misalnya seperti itu ya. Atau beberapa kompetensi digabungkan menjadi satu, sehingga menjadi suatu proyek yang bisa diselesaikan mungkin cuma 2 atau 3 kali pertemuan. Itu sehingga nanti pertemuan itu tidak membuang KD yang diperlukan, tapi KD ini tetap ada semua, siswa bisa bergilir. Jadi bukan 18 pertemuan penyelesaiannya, KD-nya tetap full, tetap semua masuk, tetapi itu bisa diselesaikan mungkin dalam 3 tatap muka atau 4 tatap muka, sehingga nanti giliran siswa masuk ke sekolah, kalau belinya itu katakanlah dulu 24, sekarang cuma 12 atau cuma 10, bisa tercapai semua KD-nya, sehingga penilaiannya nanti tidak mengurangi KD yang memang sudah direncanakan di kurikulum. Kurikulumnya tetap bisa terlaksana semua, cuma pelaksanaannya nanti diwujudkan dalam suatu produk yang bisa dibuat sepanjang proyek kecil saja, jangan proyek yang besar-besar, sehingga nanti pembelajarannya itu tetap nanti mengikuti strategi yang di Pak Wadener, pembelajaran berbasis produk bisa, berbasis proyek bisa, sehingga nanti proyek itu tetap dirancang dulu di rumah, gambarnya dibuat, nanti dibuat di sekolah beberapa minggu kan bisa selesai. Saya kira itu Pak dari pendapat yang pendapat saya tentang tadi pelaksanaan praktikum yang agak sulit tadi. Pak Tri, dilanjutkan mungkin ada pertanyaan lain. Baik, terima kasih Pak Sendok dan Pak Kiran. Mungkin Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Mungkin kalau nggak ada lagi kita tutup ya. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah tadi menjelaskan mengenai bagaimana mendesain RPP, kemudian bagaimana nanti mengevaluasi pembelajarannya, juga tentang bagaimana membuat strategi pembelajarannya yang sesuai dengan kondisi saat ini. Untuk materi sudah kita share di grup. Nanti bisa kita diskusikan di grup, nanti kita kasih untuk pengumpulannya. Untuk pengumpulan bisa lewat grup nanti di WA, mungkin itu. Dan untuk peserta sekalian, terima kasih sudah ikut peserta dalam kegiatan Bimtek ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, dan sampai jumpa lagi nanti tanggal 26 mempresentasikan tugas yang sudah dibuat teman-teman sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Acara saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Bapak Ibu teman-teman, selamat bekerja.